Karena kalau boleh dibilang yang menurut saya nih ya, tim yang punya kedalaman skuad selain Persib dan Persija. Persija, setuju. Ya, selain Persib dan Persija yang punya kedalaman skuad. Sekarang kita mau ngobrol sama narasumber kita hari ini soal Persija Jakarta. Yang jadi kan on fire. Jadi Persija ini kita bahas dikit Mbak Fitri ya. Betul. Sebelum nanti kita masuk ke pengamat, memang Persija itu lagi menang 4 laga beruntun ya. Dia setelah sebelumnya sempat kalah 2 atau 3 kali kalah beruntun. Setelah FIFA Match di Oktober tuh dia menang terus ya kan. Dia ngalahin Persebaya di kandang lawan 3-1, terus lawan Madura United menang juga 1-0. Terus ngebantai PSBS Biak 3-1. Terakhir ya laga ketat sih lawan Arema menang 2-1. Menang kan? Menang. Jadi berkat rentetan hasil positif ini kan membuat Persija akhirnya naik ke posisi 2 klasemen. Sekarang dengan koleksi berapa ya? 23 poin ya. 23 poin, terpaut 7 poin dari Borneo FC yang baru main. Terpaut 7 poin. Tapi Borneo ini punya tabungan 1 pertandingan Mbak Fitri. Oh iya. Karena dia ada 1 laga. Betul, lagi 1 laga yang belum dimainkan. Ya, liga kita bener. Keren, ya. Keren, makanya ini. Kemarin juga ada Persib ya. Persib, bener kan. Jadi sebenarnya kan 4 besar nih, ada Borneo, ada Persija, ada Maluku United dan juga ada Persib. Betul. Pokoknya ya kita bahas lah nanti satu-satu ya. Kita akan bahas satu-satu nanti per minggunya ya. Kita akan bahas prestasi-prestasi liga kita ya yang lagi pada mengharumkan nama Indonesia. Kita dukung semua ya tentunya ya, nggak ada yang nggak kita dukung, karena yang namanya mengharumkan nama Indonesia itu berarti kan bawa nama Indonesia. Walaupun mereka juga punya penggemar perwilayah, tapi juga punya penggemar se-Indonesia. Gitu. Jadi kan memang nanti juara Liga Indonesia ini bakal main di ACL 2 ya, atau AFC Champions League 2 yang mana itu merupakan kompetisi yang saat ini sedang dimainkan oleh Persib. Sedangkan kalau runner up bakal main di AFC Challenge League yang saat ini sedang diikuti Dewa United. Nah makanya ya tim-tim seperti Persib, Persija, Maluku United dan Borneo atau tim-tim lainnya pasti kan berambisi jadi juara Super League atau Liga Indonesia tahun ini Mbak Fitri. Pastinya semua mau jadi juara. Betul. Ya, dan siapapun yang juara kita pasti dukung. Dukung lah, benar. Pasti The Jack udah nggak sabar nih nunggu pembahasan kita. Nah, langsung aja kita sambut ya. Ini ada Bang Danes. Halo, selamat pagi. Apakah sudah bergabung dengan kita? Zone, Bang Danes. Nah, ini dia. Wah, udah pakai Persija. Wah, mantap. Nah, Bang Danes, apa kabar Bang Danes? Apa kabar Bang Danes? Baik. Mantap. Udah semangat banget ini. Udah menggambarkan Persija Jakarta. Iya nih Bang Danes. Iya, apalagi Persija lagi menang terus kan. Nah, itu dia. Nah, ini kan 4 kemenangan beruntun nih. Apa yang paling Bang Danes lihat yang berubah dari permainan Persija belakangan ini nih? Dari 4 ya intinya kalau Persija dari awal musim memang udah cukup meyakinkan ya. Jadi manajemen itu ngubah paradigmanya. Dulu itu bahkan era Thomas Doll dan era-era pelatih sebelumnya itu ngerekrut pemain dulu baru ngerekrut pelatih. Jadi pemain yang datang itu nggak sesuai sama plan dari pelatih. Tapi sekarang beda. Jadi Mauricio Sousa datang dulu, baru pelatihnya atau baru pemainnya datang kemudian. Jadi pemain-pemain yang datang itu betul-betul sesuai dengan keinginan Mauricio Sousa. Jadi nggak usah heran kalau Persija jadi kayak Persija Brazil, jadi kayak Persija Janeiro gitu ya. Karena pemain asingnya Brazil semua. Tapi itu justru bagus buat Persija karena dengan pelatihnya Brazil, pemain-pemainnya juga Brazil, kecuali Rio Matsumura yang kebetulan sampai sekarang belum main. Ya ini jadi ngompakinnya juga gampang kan, nggak ada masalah bahasa juga tuh sama pemain-pemain Brazil di sana. Jadi ya dan ternyata ya cocok gitu loh. Pemain-pemain yang ada sekarang di mana Alano itu bisa menjadi nyawa lah buat Persija di lini tengah, walaupun dia itu kalau di skema dia itu mainnya di sayap, tapi dia kan dikasih free roll sama Mauricio ya. Betul. Dan juga ada Maxwell ternyata yang walaupun dia bukan striker asli, dia tuh sebenarnya seorang inverted winger,
Tapi ketika Gustavo gak bisa main, dia bisa jadi striker juga dan terbukti udah nyetak 8 gol. Gitu. Kehadiran Maurizio Sousa kemudian diikuti oleh banyak pemain Brazil ya. Dan bisa dibilang kan Persija jadi kental aroma Brazil connection kan. Nah, Bang Danes, kalau misalnya apa ya, melihat komposisi skuad sekarang, sebenarnya Persija butuh tambahan pemain lagi nggak sih Bang Danes? Nah ini kalau tambahan pemain tergantung sih sebetulnya, tergantung gimana performa Gustavo Franca, Bruno Tubarão, ini 2 pemain asing yang boleh dibilang belum terlalu bagus penampilannya ya. Kecuali mungkin Bruno waktu lawan Arema udah lumayan lah. Udah 1 assist. Tapi untuk Gustavo Franca ini yang masih kita tunggu ya, karena dia masih gampang kehilangan bola, terus visi bermainnya belum terlalu jelas. Jadi ini Gustavo Franca kan masuk buat penggantinya Mace Gayos ya. Tapi performanya harus diakuin masih di bawahnya Gayos. Bola kalau Gayos waktu tahun lalu tuh boleh dibilang walaupun tipe mainnya lambat, tapi bola kan susah direbut dari dia dan visinya bagus banget. Jadi umpan-umpannya akurat. Oke, Bung Danes, ini kan dalam 4 laga terakhir Persija tampil lebih tajam dan solid di belakang. Nah, menurut Bang Danes sendiri kunci kebangkitan Persija ini ada di mana sih? Di taktik, pergantian pemain, ataukah di mentalnya? Ya kalau untuk Persija 4 kemenangan beruntun ya karena Maurizio Sousa udah nggak coba-coba lagi lah. Waktu lawan Borneo kita tahu kan Maurizio Sousa coba 3 back dan itu nggak efektif. Akhirnya ya selesai. Persija waktu itu dihajar habis-habisan sama Borneo. Terus waktu lawan PSM, nah kalau lawan PSM ini jelas nih, lawan PSM dan lawan Borneo juga, itu kelemahan Persija masih kerasa sih. Kalau ngadepin tim dengan transisi cepat, nah ini pasti agak keteter di situ karena Persija ini kan pressingnya tinggi nih. Maurizio Sousa kan mainnya tinggi banget. Ketemu tim kayak PSM, ketemu tim kayak Borneo, transisi cepat, Persija masih agak keteteran. Itu emang PR tersendiri lah. Tapi kalau untuk lawan Borneo selain masih keteter sama tim dengan transisi cepat, saya juga ngelihat ini Maurizio Sousa agak-agak dalam tanda kutip agak-agak berjudi lah dengan mainnya 3 back. Karena tahun lalu memang Persija lebih kental dengan skema 3 back kan. 3 back, betul. Tapi ternyata dengan skema baru ini, dengan skuad yang baru, nggak cocok nih main 3 back. Dan itu kebukti banget untuk lawan Borneo. Bang Danes, ini kan dari 4 kemenangan beruntun yang dicetak Persija ini nggak ada satupun yang dicetak di JIS ya, atau Jakarta International Stadium, karena kan, ya kan ketika menang lawan Persebaya, Madura dan Arema kan memang tandang, sedangkan pas lawan PSBS kan harusnya main di JIS nih, cuma karena memang lagi diperbaiki ya setelah konser, akhirnya Persija nggak bisa main di situ dan akhirnya main di Manahan. Ada info nggak Bang Danes, kapan kira-kira Persija bisa balik main di JIS lagi? Sampai sekarang belum ada info, jadi katanya JIS, kabar terakhir yang saya dapetin, JIS rumputnya masih belum beres. Ini memang masalah buat Persija ya. Tahun lalu kan sebetulnya udah MOU sama pemilik JIS, atau bukan maksudnya udah MOU untuk pakai JIS gitu ya. Tapi ternyata pasti ada sangkutan 1 konser kayak gitu udah. Itu emang udah di luar kontrol. Iya, betul. Nah ini harapan intinya ya itu memang kendala kita, dan tentu saja, dan sebetulnya kita sebagai supporter sih gak anti konser ya, karena stadion di luar negeri itu kan juga dipakai konser, tapi ini temen saya temen saya ada yang lagi di Italia sekarang, lagi di Milan, di San Siro, itu kata dia hari Rabu atau Kamis gitu ada konser, ya Minggu Inter udah main tuh. Wah, nah itu tuh yang belum bisa diterapin sama pengelola klub di Indonesia, Bang Danes ya. Nah itu makanya kita harus bisa nemuin atau bisa pakai teknologi seperti stadion Eropa. Jadi tengah pekan ada konser misalnya, ya Minggu tim udah yang ngandang di stadion itu ya udah main buat gitu. Bola. Nah, itu Oke, Bung Danes, ini kan Borneo FC masih di posisi pertama nih. Nah, menurut Bung Danes seberapa realistis sih peluang Persija untuk menyalip mereka dalam beberapa pekan ke depan? Ya kalau Borneo emang mereka tim yang bagus, tim yang cepat, strikernya juga ganas. Tapi jujurnya kalau untuk Borneo kita akan lihat dulu kedalaman skuadnya ya. Kalau
kita tunggu nih, misalnya ada ya namanya kompetisi yang panjang pasti ada aja pemain cedera, ada betul, betul. Itu yang kita tunggu, apakah Borneo bisa menjaga kestabilannya. Karena kalau boleh dibilang, yang menurut saya nih ya, tim yang punya kedalaman squad selain Persib dan Persija. Setuju. Ya, selain Persib dan Persija yang punya kedalaman squad. Kita tahu. Iya betul, karena kita tahu Gustavo bahkan nggak main pun Persija masih bisa golin. Beda sama tahun lalu yang tergantung sama bergantung Gustavo banget sama ya. Rio Matsumura. Kalau sekarang udah beda Persija. Iya. Nah ini jadi yang kita tunggu adalah Borneo nih. Borneo akan kuat sampai mana? Walaupun ya Borneo itu tim yang bagus. Iya. Benar, karena itu juga aja. Borneo sempat jadi juara waktu itu di musim reguler, tapi sayangnya kan ada Champions Series, dia kalah saat itu. Nah Bang Danes, ini kan tahun ini nih saya ngeliat ada satu pemain yang mencolok banget nih, Donitri Pamungkas ya. Padahal di awal musim ini Donitri ini kan jadi cadangannya Alan Cardozo kan. Cuma setelah FIFA Match di Oktober tuh si Marius Souza memberi kepercayaan posisi fullback kiri kepada Donitri. Nah Donitri di 4 kemenangan beruntun itu selalu main dan bahkan dia mencetak gol saat Persija menang lawan Persebaya. Kalau Bang Danes lihat sendiri, Donitri udah cukup layak belum sih buat nantinya bersaing di Timnas Indonesia Senior? Karena kan di Timnas Indonesia Senior seperti kita tahu ada banyak pesaingnya juga di fullback kiri, ada Calvin Verdong, ada Dean James, Sen Patinama dan lain-lain. Bang Danes lihatnya kayak gimana? Kalau untuk Donitri dia pemain bagus, tapi kalau untuk tim nasional senior emang harus diakuin berat deh. Tapi ya intinya Donitri ini adalah pemain yang layak dicoba juga karena dia pemain yang crossingnya bagus, bertahannya juga disiplin. Jadi naikin turunnya dia cepat. Habis overlap dia turunnya cepat. Tapi masalahnya adalah ya harus diakui deh, itu dengan banyaknya pemain heritage yang ada di posisinya Doni, itu cukup berat sih untuk tembus timnas senior. Betul. Oke. Kalau dari sisi konsistensi nih, apa yang masih jadi tantangan terbesar bagi Persija untuk benar-benar bersaing di papan atas? Ya kalau Persija itu mungkin kelebihannya itu, dia kan karena tadi yang saya bilang tadi dia mainnya tinggi, itu ngadepin tim dengan transisi cepat agak susah. Ini yang harus didisiplinkan lagi lah Mauricio ketika ngadepin serangan balik. Karena waktu lawan Arema itu juga Persija lupain keteter di babak pertama dengan serangan balik ke Arema. Betul. Iya, dan ya, untungnya Arema nggak daya bunuhnya itu nggak segede Borneo gitu. Iya betul. Tapi ya jadinya akhirnya Persija bisa nyolong kemenangan di Malang dan itu ya bagus banget karena Excel Rundukah. Tapi dan juga satu lagi mungkin masalah finishing itu saya nyatet. Ada 2 kali peluang yang udah 90% gol tapi gak gol. Kemarin Alano udah tinggal 1 lawan 1 ya? Bola ke gawang, bolanya malah tinggi. Betul, Terus betul, kedua betul. yang di Jis, Witan Sulaiman udah depan-depan sama kiper lawan Bali United. Oh iya benar. Gak gol juga. Betul. Iya. Nah, itu padahal dia itu benar. bisa menang lawan Bali United. Lawan Bali, sayangnya seri Bang Danes waktu itu. Iya seri, dan satu lagi mungkin jujur aja Alano walaupun bagus kadang-kadang kelamaan dia pegang bolanya. benar. Aksi individunya masih. Iya, jadi gregetan juga kelihatan. Iya benar. Itu aja sih sebetulnya. Benar. Jadi memang finishing salah satu harus diperbaiki sama Persija selain antisipasi ketika menghadapi lawan yang punya transisi cepat ya Bang Danes ya. Bang Danes, ini kan ketika lawan Arema nih, ya pasti publik sepak bola Indonesia dikagetkan ya dengan 2 gol Excel Runtukahu nih kan. Uniknya golnya identik sama-sama sundulan kan. Ini gol-gol Excel tuh kayak ngingetin kita ketika Persija masih diperkuat oleh BP ya. Apalagi kan Bang Pamungkas, apalagi kan di sesi preskon juga Excel tuh bilang kalau BP tuh jadi role modelnya dia. Terus juga dia bilang BP tuh maksudnya si Excel sering lihat permainan BP entah secara langsung ataupun melalui video gitu. Nah kalau Bang Danes lihat sendiri sosok Excel Runtukahu ini kayak gimana sih gaya permainannya selama di Persija atau di tim-tim sebelumnya gitu? Ya Excel Runtukahu ya pemain tipikal nomor 9 murni memang. Ya jadi dia memang pure finisher, memang finisher tulen dan itu udah kelihatan bahkan waktu dia masih main di Sulut United. Jadi waktu
Excel datang, ada temen bilang, wah ini Persija dapat legenda Sulut United deh. Legenda. Excel Rukahu ya kan. Dan memang Excel ini jujur aja bikin Persija jadi enak gitu loh kalau mau ngelakuin rotasi di lini depan. Jadi kan sekarang Gustavo dia lagi berhalangan nih. Dia lagi operasi di negaranya. Ya otomatis Persija akan cukup banyak ngandelin Excel Rukahu. Mungkin dia tidak akan selalu menjadi pemain inti karena selain bisa naruh Excel di depan, Mauricio Sousa kan juga bisa jadiin Maxwell sebagai false nine. Nah ini jadi tapi ketika ada kebuntuan di situ, nah Excel bisa masuk. Nah ini bagus, dan dia juga mantul-mantulin bolanya enak. Betul. Karena dia memang pemain yang dia itu yang tadi yang dia memang striker murni. Punya tipikal nomor 9 tulen, jadi bukan cuma untuk golin aja sebetulnya, tapi untuk mantul betul bola ke pemain lain. Bagus. Untuk buka ruang juga. Betul. Kayak Oliver Giroud lah kalau timnas Prancis. Ya betul. Oke. Kalau kita lihat kan perjalanan Persija musim ini naik turun di awal lalu sekarang menanjak. Nah, apakah ini pertanda mereka sudah on track jadi kandidat juara? Gimana? Ya masih kita lihat lagi. Walaupun ini kayaknya ini soalnya kan belum masuk jeda putaran pertama ya. Jadi betul. Apalagi besok akan ada jeda lama juga nih, jeda lama sih. Libur ya. Libur lama. Nah, ini habis jeda kayak gimana nih? Soalnya Persija waktu itu sempat habis libur kalah 2 kali berturut-turut. Jadi intinya untuk Persija ya mudah-mudahan bisa stabil, tapi kalau melihat kedalaman skuadnya, mudah-mudahan ini memang Indonesia, maksud saya Persija udah on track buat lomba juara di BRI Super League. Mantap. Bang Danes, sebelum kita nanya sedikit lagi ke Bang Danes, kita mau baca-baca dulu komen di TikTok nih, Bang Danes, karena kan selain tayang di YouTube official Okezone juga tayang di TikTok ya, TikTok Okezone ya. Juga dari Sujari, alhamdulillah Persija bisa juara. Ini doa nih kayaknya. Terus juga ada dari Terus juga ada dari Putra Garut, Borneo 10 laga menang beruntun. Sedangkan Persija baru 4 menang beruntun tapi udah dibilang mau nurunin Borneo. Ya intinya ide kayak nggak terima gitu. Ini Persija baru menang 4 beruntunnya udah heboh ini banget. Sedangkan Borneo yang sudah 10 menang beruntun aja biasa-biasa aja. Ya kan namanya sepak bola ya biasa lah. Betul. Itu sedikit komen-komen dari Okezoners ya Bang Danes. Bang Danes, ini kan tadi kan udah disinggung juga sama Bang Danes ya soal Maxwell Sousa ya. Ini kan dia musim ini tuh sekarang untuk sementara bersatu sebagai runner up top score ya dengan 8 gol ya di Liga Indonesia atau di Super League. Kalau melihat dari jejak karirnya, Maxwell ini kan lebih banyak tentunya berkarir di Brazil kan, dan musim ini kan jadi musim pertama dia berkarir di Liga Indonesia, tapi proses adaptasi cepet banget. Nah ini kalau Bang Danes lihat sendiri, apa sih yang bikin proses adaptasi Maxwell cepet banget di Persija musim ini? Ya kuncinya karena cocok sama Mauricio. Dia memang pemain pilihannya Mauricio kan. Jadi otomatis Mauricio udah tahu kalau pemain ini sesuai sama taktik yang diinginkan Mauricio di BRI Super League musim ini. Dan juga environment Brazil yang diciptakan sama Mauricio ini membuat Maxwell juga cepat buat bagusnya di Persija. Dan ini tentu saja jadi waktu Persija datengin deretan pemain asing yang baru-baru itu banyak orang yang meragukan. Tapi akhirnya semua terbukti kan, bukan cuma Maxwell tapi pemain-pemain lainnya ini kontribusinya cukup maksimal. Jadi ya intinya ya itulah yang menjadi faktor kenapa Maxwell cepat beradaptasi, karena pelatihnya cocok sama dia, teman-temannya juga cocok. Nah, betul. Nah, kalau kita bicara soal dukungan supporter nih, seberapa besar sih menurut Bung Danes pengaruh Jackmania dalam kebangkitan performa Persija belakangan ini? Ya, pasti gede ya, karena Jack selalu antusias, bahkan hampir selalu rekor penonton sebelum dipecahin Persebaya, itu pun Persebaya mecahin rekornya pas lawan Persija. Jadi ada Persija-Persija juga gitu. Iya. Iya waktu itu, jadi intinya bahkan anak-anak Jack ini militan banget kemanapun, walaupun masih ada larangan away tapi tetap datang ya. Bukan ditabrak ya, tetap
ya tetap pokoknya tetap didatengin lah itu daerahnya dan kita kulon-kulon dulu juga sama supporter tuan rumah. Jadi betul. Gak ucuk-ucuk datang gitu selama di Jack Tour juga belum ada gesekan kan sampai sekarang sama supporter tuan rumah. Betul. Bang Danes, ini kan Jordi Amat kena kartu merah nih Bang Danes ketika melawan Arema ya. Terus juga padahal kan di saat bersamaan Jordi lagi kuat-kuatnya nih bikin kombinasi pola ya bikin kolaborasi kuat lah sama Rizky Ridho kan. Kan jadi kan Persija dari 11 match awal kalau nggak salah baru kebobolan 11. Nah, itu nanti kalau misalnya Jordi Amat nantinya absen nih ketika Persija melawan Persik Kediri di setelah FIFA Match di November, siapa sih pemain yang cocok buat gantiin posisi Jordi Amat, Bang Danes? Iya, cuman sebetulnya yang paling cocok ya kalau nggak Thales Lira ya Hansam Yama. Nah, dari dua nama itu siapa kira-kira Bang Danes? Kemungkinan Thales Lira ya, walaupun Thales Lira agak, dia bagus, dia pemain bagus. Cuman masalahnya tipikal main dia kan lambat. Tapi untungnya ini lawannya Persik, bukan tim cepet juga. Jadi intinya Thales Lira ini bisa lah untuk dipasang di situ. Dan ini juga kesempatan nih buat Persija nih buat nambah streak kemenangan karena Persik Kediri juga lagi di tren yang gak bagus dengan 4 pertandingan beruntun gak pernah menang, 2 kali seri 2 kali kalah. Iya. Oke ya. Ini udah apa? Sangat dalam sekali insight-nya dari Bung Danes ya. Pasti ya. Betul, pasti Jackmania senang banget nih dengar analisis Bung Danes dari tadi ya. Thank you Bung Danes atas Bang waktunya. Danes, makasih banyak waktunya Bang Danes. Sehat-sehat terus Bang Danes. Sehat-sehat Bung Danes. Kita doakan Persija terus berprestasi ya. Amin. Terima kasih Bang Danes, sehat-sehat terus. Sehat-sehat, selamat beraktivitas kembali. Mantap.